إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أيها الكرام معاشر المسلمين rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat umur. Bahkan dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki menuju panggilan Allah. Dan ini merupakan ciri orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ciri orang-orang yang menghuni surganya Allah. Allah mudahkan ketika di dunia. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan. Allah mudahkan untuk beramal saleh. Inilah orang yang yakin bahwa hidup ini akan diminta pertanggungjawaban. Semoga kita menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, dan Allah kumpulkan kita semua di yaumil akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema di pagi hari ini adalah tentang dakwah. Dakwah ini asal katanya da'a yad'um da'watan. Da'watan. Dakwah ini bentuknya isim, ya. Ajakan. Jadi orang yang berdakwah adalah orang yang mengajak, ya. Sebetulnya di dalam Al-Qur'an ada dakwah ila Allah, ada dakwah ila taghut, ya. Tapi yang dimaksud di sini yang kita bahas di pagi hari ini adalah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang dipimpin oleh iblis laknatullah dengan seluruh bala tentaranya yang tidak pernah suka dan akan menyesatkan seluruh umat manusia dengan berbagai macam cara, dan itu sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum bil ard wa la'ughwiyannahum ajmain. Ini janji iblis kepada Allah karena sudah dihukumi dilaknat, maka dia meminta izin kepada Allah, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia dengan memandang baik seluruh keburukan, dan aku akan menyesatkan semuanya. Allah mengutus Rasulnya. Di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menurunkan Nabi Adam, karena keduanya Nabi Adam dan Hawa ini fa'azallahuma syaitanu anha, ditergelincirkan, ya, oleh setan dengan bujuk rayu yang luar biasa, maka Allah memberikan bimbingan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapapun yang mengikuti petunjuk Allah yang datang dari Allah, mereka tidak akan
takut dan tidak akan bersedih. Caranya adalah Allah mengutus utusan Allah. Jadi dakwah ini sebetulnya perbuatan mulia yang dilakukan oleh utusan-utusan Allah. Tujuannya supaya manusia berubah. Maka orang yang mengajak ke jalan Allah pingin agar orang yang tadinya buruk menjadi baik. Orang yang tadinya sesat menjadi berada dalam hidayah Allah. Orang yang tadinya kufur ingkar kepada Allah menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Dan ini saking sayangnya Allah membimbing manusia. Walaupun manusia punya sikap berbeda. Karena tidak luput dari peran iblis dan seluruh bala tentaranya tadi. Ya, perintah dakwah itu diperintahkan oleh Allah, salah satunya di dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini perintah Allah. Sebelumnya saya mohon maaf semalam itu karena Isya baru nyampe dari Sukabumi. Itu sudah dibikin cuman belum diatur. Baru selesai jam 8:30 malam saya kirim gitu. Ternyata kalahnya cuma 3 lembar sebetulnya ya. Jadi mohon maaf ya. Yang lain pada diem aja biasanya kan pegang nanti ya. Ya. Mohon maaf jadi. Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa membimbing umat ini supaya selamat. Hendaklah ada di antara kalian, jangan sampai orang diam gitu. Bayangkan kalau orang tua diam dari anak yang berbuat buruk, apa jadinya? Kalau manusia tetangga diam dari tetangga yang berbuat buruk, apa jadinya? Kalau negeri ini diam dari orang-orang berbuat buruk, dibiarkan saja, apa jadinya negeri ini? Maka Allah saking sayangnya kepada umat ini mengutus utusan-utusan Allah, membimbingnya dengan bimbingan wahyu. Ini sempurna. Allah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Wallati ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Yang pertama menyampaikan ayat Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang rasul tidak ada yang disembunyikan. Termasuk mohon maaf, dakwah ini jangan sampai ada disembunyikan. Mentang-mentang ini ilmunya bagus lalu disembunyikan, tidak. Sampaikan saja. Bahkan Rasulullah SAW walaupun ayat itu isinya teguran pada Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan. Dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tuh lihat tuh, ada orang yang bermuka masam karena datang orang yang buta. Sama Rasulullah tidak disembunyikan, ayat ini wahyu ini turun disampaikan. Dan memang itulah tugas Rasulullah. Bahkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dalam Ibnu Katsir menjelaskan dalam surat At-Tahrim ini. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Maria Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW dari penguasa Mesir, dan mendatanginya di kamarnya Hafsah. Kemudian Hafsah ummul mukminin ini menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, engkau sudah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan kepada istri-istrimu sebelumnya. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan itu dalam hadis ini, mulai saat ini saya tidak akan mendatangi Maria Qibtiyah lagi. Padahal dia sudah dihalalkan. Tapi tolong jangan disampaikan kemana-mana. Sudah mulai saat ini diam saja, jangan dibicarakan yang lain. Tapi mohon maaf, ternyata Hafsah ini dipendam nggak bisa. Akhirnya disampaikan juga, ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu turunlah wahyu, Rasulullah diberitahu bahwa mereka sudah mengatakan,
Sampai dikatakan kepada mereka, kenapa engkau seperti itu? Ya. Padahal Rasulullah SAW dihalalkan itu. Ya. Apa yang kau cari? Apakah yang kau cari adalah ridho istrimu sehingga engkau menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Wah, ini Rasulullah sampaikan ayat itu tanpa ada disembunyikan. Maka dakwah ini luar biasa, punya manfaat yang sangat besar. Dan dakwah ini bukan tugas para ustaz. Tugas kita semua sebetulnya. Berat gitu kan. Ustaz, kiai, memang berapa orang gitu. Apalagi kalau kita ustaz juga bukan, kiai juga bukan. Sebetulnya dakwah ini tugas kita semua. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Ya. Kalau kemungkaran sudah merajalela, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dalam hadis itu, fa illam yastati', kalau tidak mampu, fa bilisani. Ini mah dengan ucapan. Tidak mampu merubah dengan tangannya, dengan lisannya. Itu maksiat. Itu tidak boleh. Bahkan mungkin sepele yang diucapkan. Ayo nak, kita salat. Ayo. Orang yang nongkrong misalkan. Kita tahu dia orang Islam. Dengar adzan malah masih nongkrong, salat. Itu dakwah, Pak. Dakwah itu bukan hanya mengeluarkan dalil segala macam, tidak. Mengajak manusia ke jalan Allah apapun ucapannya, selama itu berada dalam koridor yang lurus, ma'ruf. Ya, bukan mencaci maki dan sebagainya. Ayo salat. Itu adalah dakwah. Bahkan pedagang yang jujur itu bagian dari dakwah. Berdagangnya tidak curang. Jadi kalau timbangan 1 kilo ya 1 kilo. Jangan kelihatannya 1 kilo dibawa ke rumah. Berapa? Ada yang berani bang? Ya. Saya punya kakak ini pengen nyoba gitu. Beli dari pasar mungkin 5 jenis, ya, beda-beda, masing-masing 1 kilo sama. Nah di rumah kebetulan punya timbangan, Pak. Ditimbang lagi, itu rata-rata hilangnya 2. Sekilo itu berapa on? Oh 10, hilangnya 2 on. Ya. Mungkin timbangannya yang beda kali ya. Takarannya. Padahal itu kalau dibiarkan, wailul lil mutaffifin, kecelakaan buat orang yang curang. Kata Imam Al-Qurtubi, wailun bimana ayadabun. Kalau dibiarkan apa jadinya? Mana mungkin hidup ini berkah? Iya halal jual belinya, tapi menipu curang, mana ada keberkahan? Lalu diberikan kepada anak istri, apa jadinya? Memang pengaruh Pak. Ini dalam dakwah ini. Dakwah sebetulnya. Coba bayangkan kalau kita punya motor. Motornya kalau saya motornya Vario. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang berbuat baik ya. Motor Vario diisi apa sekarang? Pertama atau di atas pertama apa? Turbo. Enakan mana larinya? Enakan turbo ya. Setelah turbo dikasih premium, enakan mana? Mohon maaf, itu baru beda kualitas harga. Sekarang Varionya saya isi karena nggak punya modal, diisi dengan Aqua 1 liter, bisa jalan nggak? Kan sama-sama cair Pak. Jangan dianggap sepele. Ketika yang masuk sesuatu yang haram ke sini, mau sholat susah, mau dzikir susah, baca Al-Quran susah, hatta bangun malam pun susah. Iya bangun malam, kencing doang. Setelah kencing, siapa itu begitu? Iya ada. Setelah kencing tidur lagi, minimal bangun sholat 2 rakaat. Kita kan pinginnya masuk surga. Ini dakwah luar biasa sebetulnya. Kalau kita biarkan itu berlarut-larut, apa jadinya? Kemaksiatan terus-menerus dibiarkan, apa jadinya? Bahkan di dalam hadis Imam Hakim, "Idza dhara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adab Allah." Kalau zina riba sudah merebak di sebuah negeri, maka mereka sungguh telah menghalalkan adab Allah atas diri mereka. Maka dakwah ini sebetulnya memperbaiki umat ini.
mengajak supaya umat ini kembali ke jalan Allah. Nah, ini tugas kita semua. Ayat lain dalam surat An-Nahl dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ini ke jalan Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Nah, kalau dulu ketika belajar ini, itu metode sebetulnya, Pak. Walaupun sekarang macam-macam canggih, tapi menyampaikan kepada orang itu dengan cara yang hikmah, bijak. Kalau bijak ini sesuai dengan objeknya. Kalau sekarang mungkin ada metode termasuk fiqhud dakwah. Ya, ngajak kepada preman, ngajak kepada petani, termasuk ngajak kepada orang-orang yang berilmu berbeda. Nah, itulah fiqhud dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijak. Ya. Orang walaupun salah, kalau disalahin pasti nggak mau, Pak. Ya silakan yang punya anak ya, saya ngerasain dia punya anak. Jangan begitu. Apa enggak? Tetap walaupun salah masih ngeles nggak? Anak siapa itu? Iya, pasti anak bapaknya. Gitu. Tapi mohon maaf, anak kita aja seperti itu, anak-anak seperti itu, sama sebetulnya. Maka kalau orang mengajak, termasuk mohon maaf, menegur seseorang. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau Anda menegur seseorang di hadapan orang banyak, Anda bukan memberitahu, Anda membunuhnya. Sama dengan memenggal lehernya, merusak kehormatannya. Ya, jadi yang paling ahsan kalau misalkan gitu ya, hatta ada, ini sering terjadi, ada khotib yang salah menyampaikan, ada yang lupa ini itu, pokoknya ada sesuatu. Kalau mau menegur, berdua. Kalau sekarang ada media WA, sampaikan saja. Jangan di grup. Wah, di grup ramai jadinya. Ya, ini mentang-mentang Masya Allah, jari tidak ada yang ngatur gitu kan. Semuanya. Pada itu akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang mengajak ke jalan Allah, maka perhatikan ayat ini surat An-Nahl. Ajaklah manusia, karena ini perintah Allah. Ud'u ila amr. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika, dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Yang kedua, kalaupun mau ngasih pengajaran, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik, pelajaran yang baik. Yang ketiganya, wajadilhum billati ahsan. Kalaupun tak mau berdebat, berdiskusi, diskusi dengan cara yang baik. Ada juga orang diskusi tidak pernah selesai ngotot-ngototan. Itu bukan diskusi. Ya, debat hanya memperoleh apa? Memperlihatkan bahwa inilah pendapat saya yang paling kuat. Bahkan walaupun sudah disampaikan pendapatnya benar, yang lain pendapatnya salah, masih tidak mau mengakui kesalahan. Ini yang bahaya. Yang harus digarisbawahi ini bahwa dakwah ini adalah kewajiban kita semua. Ayo kita sama-sama. Supaya apa? Supaya ada perubahan dalam umat ini. Kalau kemaksiatan dibiarkan, apa jadinya? Ya, sedikit demi sedikit, mohon maaf, dirusak, digerus tuh. Sama seperti orang yang berada dalam bahtera, dalam kapal. Rasulullah SAW menggambarkan demikian. Orang-orang bawah ini tidak enak kalau mesti ngambil air lewat ke atas, lewat orang-orang yang ada di atas. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Mendingan di bawah aja sedikit dibocorin, supaya nggak nyusahin orang di atas. Kalau dilihat sih sepertinya betul, tapi insya Allah tenggelam semuanya, Pak, itu kalau begitu. Maka kemaksiatan sekecil apapun sebetulnya itu akan merusak, apalagi kalau dibiarkan terus-menerus. Apalagi kalau kemaksiatannya dalam skala yang sangat besar. Apalagi kalau kemaksiatan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya pengaruh dan power. Apa jadinya negeri ini?
Kalau tidak melakukan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, melakukan amar ma'ruf dan munkar, apa jadinya? Islam nggak bakalan sampai kepada kita. Di kita dulunya mayoritas apa agamanya? Islam datang ke Indonesia katanya abad berapa, Pak? Ada yang bilang abad ke-7 ya. Itu yang tahu sejarahnya. Tapi dilihatlah kondisinya. Ya, yang namanya klinik dan lain sebagainya. Pemujaan kepada pohon-pohon, tempat-tempat tertentu, tempat keramat masih banyak di kita. Ya, ya. Dan itu tidak mudah ternyata. Apalagi yang pewayangan itu ya, Kalimusodo gitu kan. Itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Karena memang kondisi pada waktu itu di kita ada luar biasa. Dan dakwah ulama-ulama yang terdahulu itu luar biasa, begitu santunya. Dan ini juga tugas kita semua. Sama-sama untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Hidup ini singkat. Tapi yang singkat ini mestinya dijadikan kesempatan yang luar biasa. Kita ambil contoh-contoh dalam Al-Quran. Ini bukan Nabi dan Rasul, Pak. Tapi ketika dia berdakwah di jalan Allah, Allah berikan kemuliaan. Surat yang saya baca tadi. Surat apa? Oh ya. Waja'a min aqsal Madinah. Datang orang dari sudut kota, ujung kota. Orang ini tahu kalau ada utusan Allah kepada kaumnya. Di dalam tafsirnya, orang yang datang ini bukan orang yang hebat. Sebagian menyebutkan dia tukang kayu, ada yang menyebutkan tukang tenun. Namanya Habibun Nazar. Habibun Nazar ini ketika mendengar ada utusan Allah dalam sebelumnya, Allah mengutus kepada mereka, idh arsalna ilaihi musnain, 2 utusan Allah. Fakadzabuhuma, mereka kaum ini mendustakan kedua utusan Allah. Fa'azzazna bisalis, kemudian datang lagi utusan yang ketiga untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka mengatakan sungguh kami ini adalah utusan Allah atas kalian. Tapi mereka didustakan, bahkan diancam. Diancam mau apa? Mau dibunuh, dirajam. Mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Kami sial gara-gara kalian yang utusan Allah. Jadi, mereka menganggap utusan Allah sebagai biang sial. Biang keroknya dalam ayat tadi. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, kami akan merajam kalian. Merajam itu dikuburin, sisain pala, timbukin tanah, dibunuh. Ancamannya luar biasa. Wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan timpakan kepada kalian adab yang sangat pedih. Utusan Allah tidak takut, karena dia sampaikan kebenaran. Mereka mengatakan apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Sial itu bukan karena aku, karena kalian saja tidak beriman pada Allah, karena kalian kufur pada Allah. Kalau kalian diingatkan seperti ini, apakah kalian mengancam seperti itu? Ayo dzukirtum. Kalau kalian diingatkan tentang masalah ini, apakah kalian seperti itu sikapnya? Mengancam utusan-utusan Allah itu. Bal antum qaumun musrifun, kata utusan Allah. Kalian adalah orang-orang melampaui batas. Nah, terus ada orang ya. Ini satu orang. Badannya tidak kuat juga, bukan orang hebat, bukan orang kuat. Dia mengingatkan kaumnya. Wajah min aqsal Madinah turisai. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikuti utusan Allah itu. Itu utusan Allah yang diberikan hidayah oleh Allah, mengajak kalian kepada kebaikan, supaya kalian beriman kepada Allah, agar kalian selamat di dunia ini. Ini utusan Allah mengajak kaumnya juga. Dan dia pun beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengatakan keimanannya?
Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepadamu, hai utusan Allah. Fasma'un, dengarkanlah kesaksianku, keimananku. Ternyata Habibun Nazar yang mengingatkan kaumnya berdakwah ini. Itu dalam Ibnu Katsir pada dijelaskan. Orang ini diinjak-injak oleh kaumnya sampai keluar usus dari duburnya. Ketika Habibun Nazar menemui syahidnya, Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya. Qila dukhulil jannah. Masuklah kau ke dalam surga. Habibun Nazar Allah masukkan dalam surga. Padahal dia bukan siapa-siapa. Tapi orang ini mengajak manusia ke jalan Allah. Mohon maaf, hidup ini pasti akan mati. Kalau dalam surat Al-Imran, ada orang yang tidak berangkat berjihad di jalan Allah karena takut mati. Allah menegaskan, memang kalau orang tidak berperang mati, nggak mati. Kalau orang nggak pergi ke medan perang, tentara kan pergi ke medan perang. Kalau nggak pergi ke medan perang, orang nggak mati, Pak. Mati. Mau pergi mau tidak. Bahkan ketika orang berada di dalam rumahnya, di tempat tidurnya, kematian itu datang. Ya. Allah mengingatkan, tapi Habibun Nazar, orang yang luar biasa mengajak manusia ke jalan Allah. Allah masukkan qila dukhulil jannah, karena dia beriman dan mengajak umatnya pada kebaikan. Sampai dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduh, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui balasan yang Allah berikan benar kalau beriman pada Allah Rasul. Bima ghafara li ya Rabbi. Dikarenakan aku beriman, membela utusan Allah, berdakwah. Ghafarani Rabbi, Allah mengampuni. Wa ja'alani minal mukramin. Dan Allah menjadikan ke orang mulia di yaumil akhir, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya melihat sudah 30 menit. Saya juga nggak tahu ini wajah serius apa wajah khusyuk. Karena kalau tertunduk itu kemungkinan serius, kalau tidak khusyuk. Ya. Dalam Al-Quran itu surat Al-Qalam, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangannya tertunduk khusyuk. Ya. Kenapa? Ngantuk ya, bukan apa-apa ternyata khusyuk. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini kita menganggap bahwa yang berdakwah itu adalah dilakukan ulama, bukan atau para ustaz. Ya. Mungkin kita merasa ilmunya belum mampu. Nah, di sisi lain, sabda Rasulullah itu kan sampaikan meskipun hanya satu. Ya, hadis Imam Bukhari. Ya. Bagaimana menyikapi supaya tidak bisa. Dan tadi juga dijelaskan diamnya kita aja akan dimintain pertanggungjawaban dan pertanggungan. Jadi sikap yang terbaik ketika kita tahu kebaikan dan kita sudah melaksanakan kebaikan itu, sampaikan kebaikan dan ajak orang berbuat kebaikan. Kalau kita sudah menjauhi, mohon maaf, di sini ada nggak yang suka judi? Nggak ada kan? Ketika melihat perjudian, ayo berhenti. Bisa jadi ketika menyampaikan itu malah menyerangnya dengan berbagai macam, apalagi kalau sampai membubarkan. Tapi kalau kita sudah menyampaikan, tidak ada dosa atas kita. Tapi kalau kita membiarkan, dalam hadis muttafaqun alaih, kaitan dengan ayat tadi itu, Ibnu Katsir bahkan mengutip hadis ini. Seandainya engkau berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan doamu, karena engkau membiarkan kemaksiatan, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bahasa saya, soleh untuk diri sendiri tidak cukup. Kalau Rasulullah SAW soleh untuk dirinya, sebetulnya sudah cukup, Pak. Tidak usah berdakwah, tidak usah mengajak orang lain untuk berdakwah, dan Islam pun tidak akan sampai kepada kita. Ya, kita tidak akan jadi orang Islam turunan. Ada orang Islam turunan ada di sini? Siapa yang Islam turunan? Semuanya? Ada turunan dari Padang ya. Islamnya saya turunan dari Sunda, dari Garut, tetap aja. Islamnya kamu Islam turunan. Mohon maaf, saya merasa bangga menjadi orang Islam turunan.
Seandainya saya bukan orang tua, saya bukan Islam, belum tentu ada di sini. 3 minggu yang lalu saya ngisi di Bandung, Pak. Orang ini usianya 68 tahun. Yang jemput saya isi di Dahlan Caike. Qadarullah. Ketika ngobrol ternyata baru 2 tahun masuk Islam, Pak. Allah ngasih hidayah melalui apa? Dia sakit kanker stadium 4. Tapi mohon maaf, antar jemput Bandung itu masih kuat, Pak. 68 tahun. Gitu. Allah ngasih hidayah, coba. Masya Allah. Saya sampai luar biasa gitu kan. Ini orang dosa yang lalu dihapus oleh Allah. Nah, itulah hidayah, Pak. Ya. Bahkan ada orang di Kampung Melayu. Ya, ini kebetulan jamaah di dekat rumah. Yang jamaah ini menantu ya. Menantu. Dia nanya, saya punya mertua. Usianya 82 tahun. Nggak tahu, nggak jelas. Tapi memang mohon maaf, dia keturunan Cina. Ya, orang Cina. Menikah dengan ibu mertuanya orang Islam. Ketika menikah katanya orang Islam. Tapi katanya gitu. Tapi sekarang selalu ngobrol kalau ketemu reinkarnasi. Reinkarnasi adanya di mana, Pak? Nggak yang sering bicara reinkarnasi siapa biasanya? Kita? Oh, Bapak akan reinkarnasi nanti. Masuk ke hewan, ada juga begitu. Terus nanya bagaimana? Ya, saya bilang tegaskan saja. Kalau memang betul agamanya orang Islam, silakan seandainya meninggal. Ini udah bicara meninggal, kan udah kondisinya udah beda. Gitu. Silahkan dikuburkan secara Islam. Tapi kalau tidak, jangan. Tapi coba berdoa pada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah. Ya, ini betul-betul jadi direkam, Pak. 2 minggu sebelum kematiannya, Allah memberikan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 82 tahun. Makanya dalam hadis muttafaqun alaih, ada orang beramal dengan amalan penghuni neraka. Maka kita jangan seudon sama orang itu. Tapi sejengkal sebelum kematiannya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Allah masukkan dalam surganya Allah. Ini ada dalam Arba'in. Orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, ini pentingnya kita khusnudzon pada Allah. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar, ajal saja. Kita tahu dalam hadis Bukhari, balighu anni walau ayat, sampaikan 1 ayat, sampaikan. Ini juga mengajakkan. Dan Allah membuka hati, bukan kita. Kan kok susah dikasih tahu, nggak usah khawatir dan nggak sedih dengan itu. Suratnya sering dibaca. Fadzakir innama anta madzakir. Surat apa? Surat Al-Quran ya, biar cepat ya. Surat Al-Ghasyiyah. Maka dalam surat Al-A'la, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Beri peringatan. Peringatan itu bermanfaat. Allah menyebutkan bermanfaat. Karena manusia itu kadang-kadang begitu. Oh iya ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika wafatnya Rasulullah SAW berteriak, kata siapa? Rasulullah SAW wafat. Tidak, dia seperti Musa. Teriak-teriak luar biasa. Ketika datang Abu Bakar dikasih tahu masih nggak diam juga. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membuat ceramah tandingan. Jadi kalau yang tadi tugas ceramah, itu ceramah apa? Bukan dakwah. Ceramah itu bagian dari dakwah. Tidak semua orang bisa ceramah. Tapi kalau ngajak kebaikan bisa. Apalagi mohon maaf, pimpinan perusahaan. Kamu kalau nggak ngaji dipecat. Kan bisa nggak? Bisa, Pak. Saya ngajar di daerah Jakarta Timur tuh. Rumah makan. Kalau tidak sholat dikasih SP, Pak. Kita ngaji seminggu sekali rutin. Kenapa? Karena memang keberkahan itu luar biasa. Turun ketika orang dekat dengan Allah. Kan bisa seperti itu. Alasannya apa? Saya akan diminta jawaban. Kamu gak sholat gara-gara, waduh sibuk kerja. Enak aja nyalahin saya. Dia bilang udah gak bisa nyalahin tuh.
Coba mohon maaf, ini kenyataan di rumah sakit Pelni. 5 menit apa 10 menit mau adzan, ditelepon, disuruh rapat dengan direksi. Yang satu sudah jalan ke masjid. Ayo rapat dulu. Ada tanggung ke masjid. Kalau sudah selesai sholat, silakan. Buruk nanti kita bilang, ketimbang dipecat. Orang bilang seperti itu, Pak. Ya kalau dipecat, pecat aja, Pak. Dia punya posisi, Pak. Kalau dipecat, pecat aja, silakan. Saya sholat kok. Kenapa? Sudah mau adzan. Lah rapat sudah mau adzan. Ya mohon maaf, walaupun orang Islam tidak ada jaminan, Pak. Bahkan kata dia itu, ini sampai cerita orang yang ngalamin gitu. Itu kalau sudah saya sedang lihat jam gatal aja, lihat jam udah mau sholat, komen, Pak, pimpinannya itu. Wah, kayaknya udah gelisah nih, lihat jam. Padahal kebaikan. Dan memang untuk kebaikan itu tidak mudah. Ya, mengajak manusia ke jalan Allah itu luar biasa. Tantangannya berat. Tapi kalau orang punya power, luar biasa. Nah, misalkan mohon maaf ya, bisa nggak pemimpin punya pasukan, tempat judi, tempat pelacuran, tutup. Kalau nggak tutup, datangkan pasukan. Bisa nggak begitu? Bisa? Bisa? Kalau di DKI nggak perlu, Pak. Walaupun bisa nggak perlu pasukan, cukup surat, cepet, segel. Walaupun beliau sekarang sudah, yang milih rakyat, yang nurunin. Tapi luar biasa dalam kebaikan begitu. Dan tidak usah khawatir, orang lain ternyata nggak mau, nggak bakalan dosa. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan pemaksa atas mereka. Kita cuma ngajak. Abu Talib, Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Bahkan Abu Talib membela dakwah Rasulullah SAW. Tapi nggak bisa apa-apa. Maka peringatan ini hanya akan berguna. Sayadzakkaru man yakhsha. Dalam surat Al-A'la. Berguna buat orang yang takut kepada Allah. Kalau nggak percaya silakan aja. Anak yang punya rasa takut. Jangan lewat situ. Ada idenya. Ada orang tua baru bilang gitu. Kan belum tentu anaknya juga. Tapi karena sudah takut, nggak lewat. Tapi kalau anak jangan lewat situ. Alah, nggak ada. Anak sekarang kan begitu kan. Mana ada gitu kan. Bahkan masih mendingan anak-anak. Ini sudah tua, masih nggak percaya mana ada surga, mana ada neraka misalkan. Dia pikir surga neraka mainan. Tidak, Pak. Allah tidak menciptakan kita main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Surat Al-Mu'minun. Apa kalian mengira kami menciptakan kalian main-main? Tidak. Lalu kalian tidak akan ditanya, tidak akan diminta jawaban, tidak akan dibangkitkan? Tidak, kalian akan dibangkitkan, akan ditanya. Dan di yaumil akhir yang ada penyesalan. Jadi buat kita, kalau kita tahu kebaikan, sampaikan. Jangan ditahan. Terlebih kalau kita sudah melakukan itu. Minimal mohon maaf, ngajak sholat, ngajak puasa. Kalau ngajak ngaji. Ayo ngaji. Ayo baca Quran. Kalau bisa baca Quran tuh. Kalau di rumah ngajak anak, ayo baca Quran bareng. Anak laki kalau ada, ayo sholat berjamaah berangkat ke masjid. Jangan, ngaji nak. Bapak juga lagi nonton TV. Nah itu yang bahaya gitu kan. Nyuruh anaknya ngaji, nyuruh sholat, bapaknya lagi nonton TV. Luar biasa. Alhamdulillah di rumah TV sudah nggak ada, Pak. Iya, dalam sekejap sudah dibikin ini hilang ya. Alhamdulillah. Ya, dan memang dari sudah lama nggak nonton TV. Mungkin ada sekitar 10 tahunan saya nggak nonton TV ya. Oh, nonton HP bisa aja. Enggak, Pak, nggak ada waktu, susah ya. Ya, sekali-sekali aja itu ya. Kalau ada yang kirim YouTube apa dibuka gitu kan. Tapi menginikan jarang, Pak. Udah luar biasa. Tapi masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Saya kira cukup ya. Karena semuanya sudah khusyuk juga ya. Saya juga
Berangkat dari sana juga 3:30 buru-buru tadi Pak. Ya. Nah, takut kesiangan gitu. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah di dunia dalam kebaikan. Sebetulnya nanti akan merasakan ketika di yaumil akhir. Bisa ketemu. Semoga Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah. Kalau masuk dalam surga wajahnya udah bukan begini lagi Pak. Ya, kalau sekarang masih ada banyak keluhan kan, sakit pinggang, berdiri susah, ada yang nyesal. Kalau orang sudah masuk surganya Allah tidak ada. La yadukuna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qahum adzabal jahim. Tidak ada kematian. Mudah selamanya. Ya. Hidup di dunia hanya sementara. Ya. Kita bersyukur bisa ketemu dalam kebaikan di dunia ini dan semoga Allah senantiasa kita istiqomah di jalannya dan berdakwah di dalam kebaikan untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Termasuk orang-orang yang sudah mendidik kita, baik jamaah di sini. Ya. Mungkin saya tidak tahu sudah berapa banyak wajah-wajah yang sekarang tidak ada. Dulu sudah, dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Allah ingin menggantikan itu supaya menjadi pelajaran bahwa hidup di dunianya sementara. Kalau masalah umur itu Allah yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, kebahagiaan. Allah selamatkan kita dari azabnya dunia dan akhirat. Dan Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin rahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'azza ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sihatan taman lana wa khususan la shifaa illa shifaa'uka ya Allah shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma 'allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran ورزقا واسعا حلالا طيبا والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.